dalam keadaan sehat walafiat, terutama sejenak sesaat sehingga kita masih bisa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, mendatangi ke Masjid Al-Fah ini untuk mendapat ridha Allah, untuk mendapat ampunan Allah, dan kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan seperti biasa kita meneruskan sholat maghrib mencari ilmu, sama-sama ingin mendapatkan ilmu agama untuk melaksanakan perintahnya Allah, mempelajari ilmu agama, dan insya Allah kita bisa mengamalkan, karena mengamalkan sesuatu tanpa ilmu itu bisa bertolak atau tidak bermanfaat. Maka dari itu kita wajib mempelajari ilmu agar kita mengamalkan dengan ilmu dan bisa diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya, seluruh umatnya, insya Allah termasuk kita semua. Kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Mari kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dunia wa min bisolihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi khususnya pada bulan para ulama sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya membacakan kitab usia tentang puasa. Sebentar lagi akan memasuki bulan puasa. Malam ini adalah malam yang berapa? 12 ya? Sabar, ya. Jadi insya Allah nanti Kamis malam Jumat itu Sabar. Ya. Jadi kita banyak mohon kepada Allah, berzikir kepada Allah, ya, supaya di bulan Sya'ban ini kita benar-benar oleh Allah mendapatkan rahmatnya, dan semua amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah, ya, karena bulan Sya'ban itu adalah dikatakan bisa amal penentuan begitu. Jadi untuk kita ini nanti bagaimana di bulan Sya'ban. Jadi jangan banyak berbuat di minggu Sya'ban, mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, dan minggu Sya'ban ini nanti kita ya banyak berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, ya, baca selawat, istighfar kepada Allah, dan bersedekah. Ya, ini harus ingat sedekahnya juga, ya, karena sedekah ini paling penting yang bisa menyelamatkan kita ini, ya, cintanya Allah kepada hambanya ini karena sedekahnya juga, ya. Jadi kalau kita ini tidak mau bersedekah, bisa dikatakan orang itu orang yang pelit, bukan hanya orang yang tidak mau berselawat kepada Rasulullah saja. Dengan artinya juga orang yang tidak mau berselawat kepada Rasulullah itu juga termasuk orang pelit. Dan orang yang tidak mau bersedekah juga
bisa jatuh kepada orang yang kulit. Orang yang kulit itu adalah jauh kepada Allah, jauh kepada Rasulullah, jauh kepada manusia, jauh kepada surganya Allah. Ya. Jadi yang dekat itu apa? Neraka. Orang yang kulit itu. Makanya Rasulullah pernah ditanya, orang muslim ada ya Rasulullah yang kulit? Gak ada. Orang yang beriman itu gak ada yang kulit, karena orang beriman itu memang diperintah kalau yang mampu itu dan bersedekah dengan hartanya kalau mampu. Kalau nggak bisa dengan harta, dengan kitab, dengan Al-Quran, dengan membaca atau mengajarkan Al-Quran ilmunya. Jadi kita bilang bersedekah dengan kitab Allah. Kalau yang bisa ngajar Al-Quran itu termasuk sedekah. Itu. Nah, kalau nggak bisa dengan kekuatan, tenaga, pikiran, nah ini tenaga bisa. Jadi orang kan nggak bakalan semuanya bisa. Ada yang bisa dengan hartanya, tapi dengan tenaganya orang ada yang nggak mampu. Apalagi orang yang sudah sepuh, ya nggak bisa dengan tenaga, tapi dengan hartanya yang bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Syam. Ini kita menjelaskan tentang puasa. Wasaraitu wujubi shaumi. Dan syarat-syaratnya wajib puasa salah satu asbiarah. Salah satu asbiarah adalah 3 perkara. Jadi syarat wajibnya puasa. Nah, kalau orang ini sudah ada syaratnya yang 3 ini maka wajib. Yang pertama siapa? Al-Islam, orang muslim. Jadi orang kalau sudah mengaku muslim, nah kamu orang muslim enggak? Muslim, ya ini sudah wajib. Wajib puasa. Kalau enggak puasa dosa. Ya wajib itu kalau ditinggal dosa ya. Terus yang kedua wal-bulugh, orang yang baligh. Orang yang baligh itu orang lelaki dikatakan 15 tahun. 15 tahun kalau perempuan itu sudah masukin 9 atas. Makanya sebelum masukin 9 orang laki masuk, sebelum masukin 15 tahun itu sudah belajar puasa. Ya, orang tua punya kewajiban mendidik anak supaya anaknya itu disebut puasa. Ya, belajar, ya, dilatih puasa. Kalau belum dilatih, sebelum 1 bulan itu susah. Ya, makanya nanti latih dari umur 7 tahun, 8 tahun begitu. Kalau lelaki sekarang ini dikatakan ada yang ngomongkan tamyiz. Tamyiz itu udah pintar bisa membedakan. Orang lelaki sekarang ini pintar-pintar, SD kelas 5, kelas 6 itu udah pintar-pintar. Iya, melihat perempuan itu aja udah pintar mana yang cantik, mana yang gak cantik. Jadi ulama dulu itu tamyiz itu pintar, bisa membedakan. Ya, makanya bisa jangan nunggu 15 tahun baru nanti anak dosa ini belum balik, dosa puasa. Nah, orang tuanya kalau beda begini minta-mintain, ya. Makanya orang tua harus yang mendidik anak supaya anak ini dipelajari sebelum masa waktunya beliau itu suruh puasa supaya terbiasa nanti. Ini tanggung jawab orang tua. Ya, kalau seandainya belum mendidik seperti ini, orang anak-anak belum dididik puasa, makanya bertobat kepada Allah karena sekarang ini sudah tahu bahwa kewajiban orang tua, anak diperintah puasa. Kalau nggak puasa, anak itu dosa orang tuanya, bukan anaknya. Nanti di akhirat itu dipertanyakan, ya dipertanyakan masalah anak yang tidak dididik itu. Jangan enak-enak anaknya gak dididik, orang tuanya itu ada terus tapi anaknya gak dididik. Nanti di sana itu orang tua itu bertanggung jawab. Ya, kalau seandainya sudah dididik anaknya, insya Allah orang tua selamat karena sudah dididik. Hanya dididik orang anak itu kewajiban. Kul
kullukum ra'in wa kullukum ra'iyatun. Setiap pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Kita ada pemimpin, ya. Kurang pusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu jangan masuk api neraka. Begitulah. Salah satunya orang tua itu kalau tidak menjaga anaknya, seakan-akan anaknya itu akan apa? Akan disiapkan nanti jadi bahan bakarnya api neraka. Ya, kenapa anaknya tidak dijaga, anaknya tidak dididik? Ya, mudah-mudahan kita bisa mendidik anaknya karena orang tua ini adalah amanah yang tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu adalah akal. Jadi akalnya itu sehat, ya, punya akal. Kalau akalnya belum sehat, orang gila belum batinnya. As-sawmu fil wati, puasa itu bahasanya al-imsak, itu mekel atau menahan. Jadi menahan makan, minum dan menahan dari barang-barang yang membatalkan. Ya, nggak seperti biasanya, Pak. Ya, kalau biasanya senang sama yang dilarang oleh Allah, bulan puasa ini kalau lagi puasa benar-benar ditahan. Ya, karena karena apa? Supaya tidak batal puasanya. Ya. Jadi menahan dari sesuatu. Allah Ta'ala ini nadartu lirrahmani shawma, ini sesungguhnya aku nadartu bernadar lirrahmani kepada Tuhan shawma, puasa. Karena kita ini sudah punya nadar kepada Allah, puasa ini. Puasa ini menahan benar. Jadi benar-benar kita ini sudah menahan puasa ini sangat menahan, imsakan. Nah, imsakan itu sangat apa? Menahan. Ya. Wa kembali kepada syawm. Wa mutawi syawm iku bisa imsak. Di dalam syariatnya imsak maksusun min syaksin maksusin fi waqti maksusin fi sarati. Adalah menahan sesuatu yang dikhususkan dari seseorang, yang dikhususkan di waktu, yang dikhususkan beberapa syarat. Ini banyak. Jadi menahan yang dimaksudkan itu oleh seseorang di waktu-waktu yang khusus beberapa syarat. Jadi di waktu-waktu di hari waktu puasa itu mulai dari fajar sampai maghrib. Itu yang perlu tahan. Hubungan sama istri, ya. Kalau mencium batal apa? Mencium istri. Ya, kalau menciumnya karena cinta, senang nggak ada syahwat. Iya, bahayanya kalau syahwat, makanya jangan tahan, menahan. Ya, karena ini adalah perintahnya menahan. Jadi menahan, benar-benar menahan di waktu puasa itu. Ya, summa wajib shaum. Kemudian diwajibkan puasa sehari tetap. Sudah ditetapkan wajibnya puasa karena sudah ditetapkan kewajiban puasa itu di bil kitab di dalam kitab dengan Al-Quran, wasunnati dan sunnah sudah dibahas, wal ijma'u ummah dan ijma'u ummah dan kesepakatan ummah para ulama. Jadi ini adalah puasa bulan Ramadan ini adalah sudah jelas di dalam Al-Quran dan di dalam hadis dan di ijma'nya para ulama. Jadi tidak ada tawar-tawar, sudah jelas. Kalau sudah ijma' ummah seperti seorang ulama. Nah ini enggak ada perbedaan. Ya. Qala Allah Ta'ala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Bahkan siapa orang syahida sudah melihat, menyaksikan minkum dari kalian semua syahron bulan Ramadan, falyasum maka berpuasa. Jadi kalau kita sudah menyaksikan tanggal bulan Ramadan 1, maka falyasum. Bila
fal yasum, maka berpuasalah di bulan Ramadan. Nah, boleh ini Al-Qur'annya. Wa fil hadis as-sahih dalam satunya Islam ala khamsin. Ya, buniyah dibangunnya Islam ala khamsin atas 5. Jadi bangunan itu kalau seandainya ada yang kurang tiangnya pasti berbahaya rumah itu. Islam ini yang 5 kalau ada yang kurang, keislamannya ini juga berbahaya. Ya. Nah, termasuk bangunan Islam itu adalah 5 rukunnya Islam yang dikatakan. Wa saum, dan yang disebutkan oleh musannif ini adalah saum Ramadan, puasa bulan Ramadan. Ya. Jadi bulan Ramadan ini hukumnya adalah rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 Ramadan. Ya. Makanya ini pokok ini sebelum puasa Ramadan pokoknya adalah zakat, ya, zakat. Tapi sekarang saya membahas tentang bulan Ramadan karena tidak memasuki bulan Ramadan. Tapi penting tentang zakat itu, karena zakat ini sebelum Ramadan kita sudah diperintah orang yang punya perusahaan, ya pendapatan yang harus dizakati. Ya, kalau di bulan Ramadan kan zakatnya apa? Zakat fitrah, ya, zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa? Untuk zakat apa? Untuk apa? Diri, untuk badan dirinya. Kalau mal kalau zakatnya zakat fitrah itu zakat mal, penghasilan usaha itu. Kalau puasa yang zakat fitrah itu untuk dirinya, ya, untuk dirinya. Makanya nanti harus dikeluarkan zakatnya. Mobil hadis di dalam hadis itu adalah 5, yaitu yang disebutkan puasa Ramadan. Wa in aqadal ijma'an al-wujubihi, dan para ulama sudah ijma, sudah sepakat atas wajibnya puasa bulan Ramadan. Dan para ulama itu dari dulu ya sudah sepakat, tidak ada yang ikhtilaf, tidak ada yang berbedaan. Summa wajibihi, dan kemudian mewajibkan puasa Ramadan yang ta'allaqu bil muslim, berhubungan puasa Ramadan ini adalah dengan muslim, dengan Islam, al-bali yang merdeka, yang bali, al-akil yang akil, al-qadir yang mampu. Jadi berhubungan wajibnya orang puasa di bulan Ramadan ini pertama adalah berhubungan orang yang muslim, yang sudah mengaku Islam, yang sudah bersyahadat. Ya, syahadat. Jadi orang bersyahadat itu sudah Islam. Dan berhubungan dengan baliq, orang yang sudah balik, al-akil, dan orang yang akil, al-qadir, dan orang yang sudah mampu. Walaupun Islam, walaupun punya akal, kalau nggak mampu, belum mampu. Gimana yang nggak mampu? Nanti dijawab ya, orang yang sakit, karena ada kurang, ya, orang yang sudah sembuh, ya, sudah ikut, ya, orang yang gila, ya. Balaya itu tidak wajib orang tidak wajib puasa al kufar, al kafir, atau orang kafir asli yang asal, ya. Orang kafir ini ya tidak wajib. Li'annahu, sesungguhnya orang kafir la yasihu, kalau puasa tidak sah. Orang kafir itu kalau puasa tidak sah, maka tidak wajib. Ya, tidak laisa huwa, tidak ada bagi orang kafir min ahli ibadah, dari ahli ibadah. Orang kafir itu tidak dianggap ahli ibadah, orang bagaimana, makanya tidak wajib. Ya, wakada, dan juga laisa, tujuannya kepada laisa tidak wajib, la yakin
tidak wajib ala sobi atas orang bocah kecil ya majnun, dan orang yang majnun yang gila itu pun tidak wajib. Biqaulihi, karena sabdanya Rasulullah SAW, rufi al-qalam ala salasatin minhum as-sabi wal majnun wal na'im. Rufi al-qalam, diangkatnya qalam, didata, ditulis amal perbuatannya ala salasatin ya. Rufi'ah itu diangkat ala salasatin atas orang tiga, minhum dalam as-sabi wal majnun wal na'im. Jadi termasuk orang ini adalah yang tidak apa-apa walaupun tidak puasa, tidak wajib, karena orang itu pertama ada bocah, wal majnun, dan orang yang gila, itu dan orang yang ketiduran. Ada orang ketiduran Pak, seharian begitu, seharian atau 2 hari ya, ada nggak yang tidur gitu ya, nggak bangun-bangun apa nanti orang ya, tapi tidak bangun-bangun berlari-lari, tapi nggak bisa meninggal ya. Tadinya kadang-kadang jatuh, kadang-kadang kena serempet mobil motor gitu. Akhirnya orang itu ya nggak bangun-bangun, tapi napasnya masih ada. Nah ini, jadi ini termasuk orang tidur tidak mampu. Wa amman la yaqul, dan namun orang yang tidak mampu ala shaumi aslan aw law shauma alaihi. Adapun orang yang tidak mampu puasa, kalau orang itu atau orang itu puasa telah Allah membahayakan dirinya. Nah, ini termasuk orang tidak mampu. Kalau puasa orang itu membahayakan dirinya. Seperti apa? Lagi maka beri, karena orang itu sangat kuatnya, orang sepuh. Kalau puasa dia semakut, kalau puasa dia udah bisa bahaya pada dirinya. Nah ini. Itu atau orang sakit, kalau sakit makin berat sakitnya, lebih bahaya. Kalau biasa sakitnya yang dikit, yang enggak kan enggak membahayakan ya. Ya justru kalau kadang-kadang puyeng-puyeng dipaksa puasa, insya Allah sembuh. Kalau sudah masuk rumah sakit, ya jangan, takutnya nanti lebih parah, ya. Jadi lebih baik itu tidak puasa, nanti bayar total puasanya, gitu ya. La yarji'u, kalau tidak ada harapan yang sakit itu sembuh, ya, banyak lebih bahaya. Pada yang sudah tidak wajib alaihi, bagi orang as-shaum puasa, ya baik, ya zamawan yaumin muddah, bagi orang yang punya udzur tidak puasa, maka tiap harinya itu setiap hari kita sebut min to'amin, dari makanan yang dimakan dari berasnya. Jadi kalau seandainya kita punya udzur ya, orang tua tadi itu orang yang minum ya, orang yang tidur terus kayak ya, nah ini itu ada satu harinya bayar mut fi sahih bi ashari, di dalam qaul yang sahih. Inkana, ada inkananya ulama. Inkana, kalau ada itu mau sholat orang itu kaya. Kalau orang pakai nggak punya apa-apa gimana ini? Itu makan sendiri ada. Nah, ini ya. Ini mosal atau mosiron itu orang yang kaya, orang yang punya, ya, orang yang punya buat modnya. Karena orang dulu itu kadang-kadang buat makan nggak ada. Sekarang ini banyak buat makan, masih kepingin nambah terus, ya. Iya, udah kenyang, ingin nambah terus, ya. Ada yang minta juga, kalau kan belum nanti pun nggak dikasih, minta ada, begitu ya. Ini karena apa? Karena ada jalannya, ya. Kalau jalan dulu, Pak, saya pernah baca dalam kitab itu satu ribat, orang nggak mau minta sampai 7 hari itu jadi kerja nggak nemu nggak maaf. Karena dengan
dengan apa ya? Dengan usahanya karena Allah, maka Allah masih memberikan kesehatan. Enggak ibu-ibu, enggak apa-apa itu. Mengambil usaha. Pulangnya sama istrinya juga gak marah karena istri yang solehah kan, karena suaminya itu benar-benar mencari untuk nafkah, cari yang halal, benar-benar halal tayyib yang bersih, maka dia itu gak mau minta. Kecuali mungkin ada orang yang ngasih. Karena apa? Karena Rasulullah menyuruh kepada hambanya itu tidak suruh minta, suruh bekerja, suruh mengasih. Begitu, suruh bekerja, suruh mengasih. Makanya orang yang paham, benar-benar memahami, nggak mau minta, tapi apa? Berusaha bekerja dan mau mengasih. Begitu. Maka seakan-akan di dalam kitab itu orang sebenarnya minta itu haram. Seakan-akan orang itu ya kurang yakin kepada Allah. Padahal Allah itu sudah apa? Allah itu sudah menyiapkan rezekinya. Dalam siapa yang hidup itu akan dijaga oleh Allah. Setiap hamba yang bernyawa itu sudah ada rezekinya. Makanya orang yang minta-minta itu tidak mau berusaha, begitu. Jadi maluin, seakan-akan buat malu Allah, itu. Seakan-akan begini nih, ada jangan sampai kalau nih. Nah, seandainya kita punya bos, nah terus ada buah, anak buahnya minta sama orang, begitu. Malu gak bosnya? Malu, anak buahnya minta. Apalagi Allah sekarang begitu. Nah ini, jadi baru malu. Nah ini, begitu. Sangat seperti itu. Kecuali mau sudah parah. Yang boleh minta itu di dalam hadisnya siapa? Yang boleh minta itu orang telah lebih, orang yang mencari ilmu. Minta mencari ilmu boleh. Selain itu nggak boleh. Saking mulianya, orang cari ilmu itu saking mulianya. Makanya orang cari ilmu itu sangat luar biasa. Boleh minta orang yang untuk mencari ilmu, boleh. Tidak nanti baca. Terus mana tadi? Kalau kan musiron hina ini semuanya sama balik harus kalau orang itu musuh kaya, yaitu maka bayar mod. Bina ini yang demikian itu, maka yang apa? Yang naam boleh, wajib setiap hari yang mau itu. Supaya kemudian kalau orang itu tidak kaya, melarat buat makan itu gak ada. Padahal yalzamu, apakah wajib? Nah, ini pertanyaannya ini. Bilangnya kaulah yang ada dua, ada kaul. Kafaratul jama seperti bayar kafaratul jima itu seakan-akan seperti kafaratul jima ada dua, ada berapa? Kalau orang seandainya dengan kafaratnya jima, pertama kan merdekakan apa? Budak. Kalau budak nggak bisa apa? Ya kan puasa kan 60 hari berturut-turut, nggak bisa. Baru merdekakan budak ya kan? Ya. Untuk kalau seandainya nggak bisa, nggak punya gimana? Orang makanya di dalam hadis Rasulullah setelah begitu kamu merdekakan, ya kalau kamu apa mengasih sama orang miskin 60 hari, 60 orang ngasih orang miskin. Terus selama itu di sini nggak ada orang yang paling miskin, hanya kami ya Rasulullah. Akhirnya saya gimana? Rasulullah ambil kurma, dikasih sama dia. Mau siapa? Mau kasih siapa? Orang saya masih bawa aja keluarganya kan begitu. Setelah itu, nah, makanya ulama ambil ini. Kalau orang yang memang udah fakir gak punya apa-apa, buru-buru mau bayar amut kapal, kecuali
Iya. Nah ini kaulan. Ada dua kaul ulama. Idza kana musiron cuma yashay. Nah, nih apabila dia itu orang yang susah, maka enggak cuma yashay. Maka kalau suki ya kan boleh begini. Jadi intinya bagaimana dia punya bangga, bayar pakai apa kalau nggak ada? Beras nggak punya, buat makan sendiri nggak punya. Akan ini, orang satu hari aja nggak kuat gimana? Susah satu hari nggak kuat, gimana? Satu hari nggak kuat karena nggak kuat itu suruh bayar satu bayar suruh nggak bisa ada tamannya itu maka karena itu nggak bisa ini ulama yang sudah pahami ya. Wallah orang nih orang. Terus ada yang tanya ini mungkin ada yang kurang paham. Ada sedikit yang kurang paham. Tadi kebalikannya dari wajib puasa. Kan yang wajib puasa itu kan pertama dia Islam, kedua dia balik dan berakal. Nah ini yang tadi dibahas kebalikan ini yang pengecualian. Tadi saya dengar untuk yang tua ya, tua itu artinya kalau dia puasa membahayakan dia, sama kategori sakit berarti ya. Tapi tidak disebutkan usia ya, berapa itu nggak ada ya, nggak ada, cuma ketahuan di fisik aja ya. Ya kebetulan kita kan ada nenek-nenek tua apa itu namanya udah nenek-nenek, udah nenek, aki-aki gitu, udah ketahuan namanya aja udah beda. Ya, jadi kita nanti mau bilang aja kalau emang nggak kuat puasa nggak apa-apa gitu ya. Iya itu mungkin itu saya itunya. Ya kayak gua kan ya, nenek kan ya udah tua juga tuh kan. Iya. Cukup ya. Ya gitu. Ya, terima kasih. Jadi yang dimaksud orang tua ini bukan orang tua dari umurnya ya. Ada orang masih 70 tahun dia masih kuat puasa. Tapi ada yang sejejer dia udah karena nggak kuat karena ada penyakit. Dia punya penyakit cepat tua, cepat gak mampu. Nah, masalahnya dari itu ada kalau di Jawa itu umur 80 karena masih sehat badannya ya, masih sehat ya puasa. Tapi ada yang adiknya karena badannya nggak sehat, ya karena kalau puasa ya kayak gitu gak kuat, makin sakit, makin nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini nggak perlu puasa, ini namanya udur ya, udur karena membahayakan itu pun dikatakan boleh tidak puasa, udur ya, tidak jelas seperti ya. Iya artinya kita tawarkan ya kalau kuat puasa, kalau nggak kuat udah nggak apa-apa. Ya. Kalau Ustaz nggak dosa itu, gitu dah. Ya lihat aja, lihat aja. Dan kondisinya sama dengan orang yang sakit berarti. Orang yang sakit itu kalau membahayakan terus sakitnya itu boleh nggak puasa. Tapi kalau sakitku yang lubang, pusing, ya itu ya agak sakit membahayakan itu. Ya, saya pusing gitu nggak puasa. Ini alasan ini. Ya jangan, jangan, nggak begitu. Maksudnya itu nggak begitu. Sakit yang membahayakan nanti kalau seandainya puasa masuk rumah sakit nih, ini membahayakan gitu. Kalau yang pusing saja, aduh jangan ya. Saya terusin ya. Itu saumi khamsatu asya, dan fardunya puasa ini ada 5 perkara. Nah ini penting. An-niyat wal imsaku anil akli wasulumi wal jima'. Pertama adalah niat ya. Kita ini penting ya. Wal imsaku, dan menahan dari makan dan minum, wal jima' dan hubungan ya.
La yasiwa shaum illa bi niyatin khabari. Tidak sah orang puasa itu tanpa niat karena ada hadisnya. Wa hamaluhu wa amaluha wa hamaluha wa mahalluha, dan tempatnya yaitu al-qalb, hati. Jadi bukan diucapkan niat itu, walaupun kita nawaitu shauma ghadin an-nadari ya lillahi ta'ala. Nah ini udah ngomong nih, tapi dalam hatinya ini ada niat kita ini puasa besok di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Nah, tahun ini ya, tahun ini hanya yang Fardhi Syahr Ramadan ya, dari sanati lillahi ta'ala ya. Jadi niatnya begini dalam hatinya. Jadi tempatnya niat itu adalah qalb, hati. Ada yang begini, wala yastaratu. Nah, ini tidak disyaratkan anakku itu mengucap niat begini. Nawaitu shauma ghadin itu bukan syaratnya. Tapi nggak apa-apa dibaca seperti yang habis tarawih ini. Baca nggak apa-apa, yang penting dalam hatinya sudah niat. Ya, supaya ini baca itu supaya sampai di dalam hati lebih mantap begitu. Ya, supaya ingat ya. Seperti usolli aja, nggak baca nggak apa-apa. Tapi makin sudah biasa nanti usollinya hilang. Niatnya yang besar begitu. Karena adik-adik yang dipelajari pertama itu usolli belum tentu dalam hatinya. Nah, begini. Tapi kalau sudah benar berubah, nanti usollinya hilang, hatinya yang makin kuat. Ulama itu, ya ulama itu begitu. Makin sampai makin tinggi keilmuannya itu, makin hatinya yang niatnya yang kuat begitu. Walaupun gak suara, nawaitu shauma ghadin. Ya kalau orang yang sudah biasa puasa, udah ngerti, udah alim mana-mana syaratnya dan mana-mana yang membatalkan puasa, nah itu lebih hati-hati. Tapi walaupun nawaitu shauma ghadin, puasa lagi, kalau nggak ngerti karena nggak alim, nggak ngerti, lah kadang-kadang yang makruh, yang ini banyak yang makanya makin kuat itu makin dalam hatinya, niatnya itu buatannya. Karena tempatnya wa mahalluha al-qalb, tempatnya niat itu adalah hati. Maka di sini wala yastaratu an tarkubiha bila hilang, tanpa hilang. Tidak ada perselisihan ulama. Semuanya sepakat bahwa tidak ada disyaratkan mengucap niat itu dikeluarkan, tapi tempatnya yang itu dalam hati ini tanpa hilang. Nggak ada perselisihan ulama. Watajiban niat di kulli layatin di kulli yang ibadatul mustaqbilah. Nah ini wajib niat setiap malam. Ada yang mewajibkan setiap malam hari ibadah. Nah ini ala tawanahu la yamsuku bagitu ayat di pasatul yawma di pasatin yawmin minhu. Malam dawa syakur dulu soalnya. Nah ada ini begini. Ingat sesungguhnya pekerjaan puasa ini tidak bisa merusak, ya, tidak merusak sekalinya itu seharinya bisa merusak sehari yang lain, bisa begitu. Jadi gara-gara seandainya tidak ada niat bisa merusak tidak. Karena apa? Ada yang menyarankan begini. Kalau nawa syaqul kulluhu syaqun. Kalau orang itu niat puasa 1 bulan penuh, sudah niat nawaitu shauma ghadin, sampai itu shauma ghadin, dari perpisah Ramadan, dari perpisah Ramadan dari sanati kullihi. Nah, sananya kullihi fadlillahi ta'ala atau billahi ta'ala. Jadi ada kullihinya di sini. Ada kullihinya. Saya puasa di bulan Ramadan semuanya
bulan Ramadan begitu. Tahun ini Fadlillahi Ta'ala nih semuanya di bulan Ramadan begitu. Sudah niat begitu, makanya di awal-awal itu ini bisa semuanya bulan Ramadan begitu. Ya. Ini ada yang mengatakan di mata kita juga boleh. Ini sebelum yang awal ala madhab atas madhab kita madhab Syafi'i. Jadi madhab Syafi'i itu juga memperbolehkan kalau niat langsung mengatakan kullihi itu tidak bisa merusak seandainya puasa kita lupa tidak niat. Tapi tadi awalnya itu diwajibkan setiap malam awalnya. Seandainya sudah awalnya itu kullihi, terus waktu-waktu satu hari tidak ada itu tidak bisa merusak. Nah itu paham ya. Nah wajibu atayin niat dan wajibnya menyatakan niat itu nyatakan bisawil fardhu bahwa adalah puasa ini fardhu. Ya, hanya fardhu bukan sunnah. Ya, nawaitu shawma wajib. Nawaitu shawma wajib anna dari fardhu syahri Ramadan dari sanati lillahi ta'ala, kan gitu ya niatnya. Nah ini nyata bahwa kita ini nyata niatnya. Wakanda yang demikian wajib jadi kewajiban jami'ah niat kailan wala yatunna wala qul bima wadanya. Wajib niat malamnya sebelum subuh itu tempatnya niat itu ya. Kalau sesudah subuh ya itu nggak boleh niat. Jadi niat puasa itu malamnya ya, malamnya sebelum fajar, sebelum subuh. Wala yatunau, tidak bahaya kalau setelahnya itu tidur ya. Kita habis sholat isya kita sudah niat puasa besok, terus tidur lagi tidak bahaya. Boleh kedekatan, berjima dan juga hubungan dengan istri. Nah, berdandian sesudah niat, tidak apa-apa. Nggak perlu niat lagi, saya hubungan lagi, niat lagi, nggak begitu. Jadi jangan sampai walaupun puasa nggak mau hubungan, ya tetap hubungan, tapi dengan kesiangan ya. Kesiangan. Kalau kesiangan buru-buru nggak sengaja, ntar kalau siang nggak batal, karena kesiangan nggak sengaja. Kalau ada suku hubungan batal, ya itu bahaya itu, ya bahaya, hati-hati gitu, ya. Udah bisa ya, ya udah bisa, udah ini aja ya. Ini tentang ini yang penting-penting saja. Nanti sebenarnya yang batal-batalkan puasa itu bagaimana yang ada barang-barang yang masuk ke dalam perutnya yang bisa membatalkan barang-barang. Kalau suntik itu batal pada apa? Suntik bulan puasa. Benar enggak? Enggak batal. Suntik karena enggak masuk dalam perut. Apa-apa yang masuk dalam perut baik dari bawah dari ini batal. Kalau suntik nggak masuk dalam perut itu di luar perut. Ini di sini suntik nih ada. Ya kalau suntik nggak ya. Kalau seandainya ada di gusi ada darah batal nggak batal dikeluarkan nanti dengan diminum. Kalau diminum ya batal. Sama aja ya. Udah tempat di sini diambil. Ya. Kalau seandainya terus ada lenjiran itu. Kalau lenjirannya itu kawinnya ada perbedaan. Kalau lendirnya itu gede, itu bisa ada yang bisa membatalkan. Atau nggak gede, tapi kalau diminum kalau ini pasti dikeluarin itu, iya. Tapi kalau masih encer nggak bakal seperti itu dan kurang. Ya kalau sudah bisa ya mudah-mudahan kita besok puasa yang
insya Allah pertemuan besok ya satu kali lagi dan penutupan. Mudah-mudahan nanti penutupan ini ya mudah-mudahan di bulan Syawal ini meningkatkan ibadah kita kepada Allah.